Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa di kelas 8 semester 4. Selamat bertemu di malam minggu yang ceria. Kenapa ceria? Karena kita bisa bertemu di kelas. Sementara sebagian dari rekan-rekan kita di luar sana ada yang belum memiliki kegiatan, tapi kita secara rutin masuk setiap malam untuk menambah ilmu dan pengetahuan di CLC Bakti Jaya Indonesia. Dan kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih bisa bertemu di kelas online, ya. Tanpa terasa kalian sudah memasuki semester 4, di mana kalian tinggal menyelesaikan beberapa semester lagi, ya. Sampai Desember, habis itu nanti gak terasa langsung ujian nasional. 2 semester lagi yang sekarang diselesaikan, dan Desember sudah mulai nanti masuk ke semester terakhir. Nah, kalian juga sedang menjalani ulangan tengah semester, ujian tengah semester, di mana saat ini ujian tengah semester dilakukan secara terpusat atau sentralisasi. Jadi nanti serempak, ya. Kalau UTS tidak dikenakan libur, tapi nanti kalau ujian akhir semester kalian diliburkan 1 minggu untuk mengerjakan tugas agar tidak ada nilai yang tertunda. Sekaligus begitu itu diserahkan, langsung masuk ke semester berikutnya, ya. Kita mengevaluasi terus supaya pengambilan nilainya bisa cepat, ya. Apa yang dikerjakan bisa tepat waktu, sehingga makin ke depan insya Allah terus kita evaluasi dan insya Allah lebih baik. Nah, di mata pembelajaran keterampilan fungsional ini kita sudah kemarin belajar, ya, mengirim email. Dan kalau masih ada yang belum bisa, tolong jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, ya. Ada yang belum bikin email juga bilang, nanti kita pelajari bersama. Oke. Nah, sekarang kita coba, kemarin karena error, ya, kita coba lagi, kita membuat atau menulis Microsoft Word tapi melalui Google, ya. Nah, mungkin dari kalian belum ada yang memahami bahwa di Google itu bisa digunakan untuk menulis sejenis Microsoft Word, tapi namanya di situ adalah Google Doc. Fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word, yaitu untuk mengetik, ya, menulis agar mempermudah pekerjaan atau tugas yang diberikan, ya. Jadi saya mau tanya lagi, ada di sini yang belum bisa bikin email? Ada yang belum bisa bikin email? Gak apa-apa, mendingan kalau nggak bisa bilangnya di sini, ya, nanti diajarkan.
Ada yang belum bisa bikin email di sini? Endah sudah bisa? Jangan sampai kalau kita beli perangkat elektronik ya, misalkan gadget ya, misalkan handphone atau laptop, itu emailnya dibikinin oleh toko Indo. Nah, itu sangat riskan ya, sangat berbahaya. Nanti kalau ada rusak-rusak program, kita dipaksa untuk kembali ke toko tersebut. Ya. Jadi itu akan mempersulit gerak kita untuk bisa mengutak-ngutik laptop atau handphone, ya. Jangan sampai email itu dibuatkan, ya, buat sendiri. Oke. Oke ya. Sekarang kita belajar mengetik di Microsoft Word tapi menggunakan aplikasi di Google, ya. Belum berbagi layar. Belum berbagi layar. Oke, sekarang kita berbagi layar. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Tunggu ya. Mudah-mudahan bisa nih. Oke, saya sudah berbagi layar. Ada? Diaktifkan ya percakapan di kelasnya, di grup. Jadi kalau yang ada yang nggak bisa nulis, silahkan ngetiknya itu di grup. Ada gambarnya?
hitam ya. Kita coba lagi ya. Lina sekalinya masuk, sinyal nggak mendukung. Kapan mendukungnya? Ada aja. Oke. Sekarang gimana? Nih bisa terlihat? Oke ya, bisa ya. Nih, saya buka Google. Mbak Sofia, Lina, dan yang lain. eh ini kalau kita mau buka yang aplikasi untuk ngetik, pertama kita masuk dulu ke google.com ya. Itu di atasnya diketik google.com. Setelah itu ya, setelah itu masuk ke google.com. Nah, ya. Kita lihat di sini ada sign in dulu. Harus sign in. Jadi harus memiliki email di Gmail dulu. Kalau belum punya, dibuat dulu ya. Kalau sudah punya, nah itu langsung masuk ke aplikasinya atau masuk ke emailnya. Kalau sudah ada emailnya, di sini ada logo sesuai yang kalian cantumkan ya. Nah, ini udah masuk nih. Ini udah emailnya kejarpaketab@gmail.com. Nah, terus coba. Ini ada kotak-kotak kan? Ini namanya menu untuk Google Application. Nah, ini Google Application. Diklik. Nah, ya, sudah ada. Terus kalian pilih more. Ya. Setelah more, pilih lagi even more from Google. Lainnya dari Google. Ya. Nah, setelah lainnya di sini ada Google Doc paling bawah, Home and Office. Coba lihat yang pakai HP juga bisa. Nih, ada Doc. Di klik. Ya. Jadi bedanya bekerja di Google Doc dengan di Microsoft Word, walaupun fungsinya hampir mirip sama, kalau lebih lengkap tentunya lebih lengkap Microsoft Word. Tapi kalau untuk sementara ya, sambil misalkan belum ada laptop atau di tempat yang tidak tersedia laptop ya, nah itu bisa menggunakan Google Doc. Bedanya adalah kalau di Google Doc ya, di Google itu syarat yang paling utama dan wajib adalah terhubung ke internet. Jadi kalau nggak ada internet, nggak ada wifi,
itu tidak bisa mengerjakan Google Doc. Sementara kalau di Microsoft Word, yang penting dia terinstall. Terinstall, oke, ya sudah bisa kalian bekerja di Microsoft Word. Ya, bedanya itu ya. Jadi dia syaratnya adalah harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini tugas-tugas teman kalian yang dikirim ke sekolah, ke saya untuk minta diperiksa. Ya. Nanti kalau kalian pun bikin, langsung kalian kirim ke email saya, itu sudah otomatis akan bisa terbuka. Untuk memulai, ya, ini ada plus. Ya. Bisa terlihat ya? Bisa terlihat kan? Nih, ada plus, tinggal di klik buat dokumen baru. Langsung dia nanti layarnya akan putih di halaman baru. Oke? Ini layarnya terlihat kan? Ini kayaknya nggak pada bisa ngetik di Wiziknya. Coba saya lihat dulu sebelum saya mulai. Saya lihat dulu di percakapan grup. Bisa ya? Oke, masih aman. Selanjutnya, ya. Ini, ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini adalah lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya. Nah, di lembar kerja ini, disinilah kita mengetik untuk kita membuat satu tulisan. Nah, supaya kita gak ngetik lagi, coba sekarang kita coba nanti mengetik juga ya, tapi coba kita sekarang menyalin dari status yang ada di Facebook ya, coba dipindahkan ke sini. Jadi kita nggak ngetik lagi. Misalkan kalian suruh merangkum, nah itu dicari di Google ya, terus di copy masukkan ke lembar kerja ini. Caranya adalah bisa kan? Udah pernah kan? Coba. Ya. Ini misalkan kita lihat statusnya kemarin ya. Ibu ketua kelas misalkan. Ya. Ini yang belum bisa kopinya. Nah, ini coba ya. Belum bisa cara mengkopinya maksudnya ya. Nah, kita lihat statusnya kemarin ya. Rani dengan Bu Pia coba. Misalkan ini ya. Bentar ya.
Wow, cepat sekali statusnya udah turun ke bawah. Sangat dinamis. Cepat ya statusnya. Oke. Masih bisa terlihat ya? Oke ya, ini. Misalkan ini deh, ya. Ini kurang banyak statusnya. Nah, ini. Ya. Terlihat ya? Ini Rani. Nah, ini caranya mengcopy ya supaya bisa tanpa mengetik lagi di di Google Doc. Ini sangatlah mudah. Ya. Itu caranya. Ini di sort ya. Di sort tuh artinya ditaruh di sini ya, terus diklik ya, diklik terus di sort. Tuh kan, di sort tuh namanya tuh gitu tuh. Ya. Nah, diulang. Diklik, di sort terus sampai mana yang mau dipilih untuk di copy. Ya. Terus ke bawah. Ya. Kalau yang pakai handphone itu bisa ditekan lama, nanti dia ada perintah tempel. Kalau yang pakai laptop, nah, bisa menggunakan mouse atau tekan shift dan geser ke bawah. Nah, misalkan ini, ya langsung diklik kanan. Klik kanan. Ya. Klik kanan. Copy. Ya. Copy terus masuk ke tadi ke Google Doc. Ya. Ke sini langsung diklik kanan. Kan tadi kan sudah klik kanan copy, terus balik ke sini, diklik kanan paste atau Ctrl V. Tekan di mouse-nya terus Ctrl V. Coba kita lihat. Begitu di Ctrl V, dia akan menyalin tulisan yang tadi di Facebook ada di lembar kerja ini. Ya. Ctrl C, lari ke sini, Ctrl V. Kok belum mau? Tadi belum ke copy kali. Bentar ya. Ulang. Di sort dulu. Kelewatan. Ya. Terlalu banyak ngopinya.
Turunkan dulu. Nah, udah. Klik kanan. Copy. Ya. Udah. Masuk ke sini. Ctrl V. Ya. Ini kok ngopinya agak susah. Masih terlihat ya? Nah, oke deh. Supaya tidak berlama, kita ngetik aja. Ya, sekalian belajar bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit. Ya, masih terlihat ya layarnya ya? Nggak bisa di copy. Mungkin karena berbagi layar jadi nggak mau. Oke ya. Tunggu. Ambil dokumen baru ya. Ctrl V. Apakah dia mau? Oh, nggak mau juga. Kita ketik aja ya. Sebentar. Jaringannya lama. Karena kalau pakai Google Doc itu syaratnya kan tadi harus... Oh, ini sudah mau nih. Ya, tadi tuh. Caranya adalah Ctrl C. Ya, itu untuk copy. Tekan Ctrl, terus C. Terus masuk ke Google-nya, langsung Ctrl V. Ctrl V itu adalah untuk paste atau tempel. Ya. Nah, ini tadi yang sudah ada di statusnya Rani ya, dipindahkan ke dalam tulisan di sini. Ya, gampang kan? Nanti dicoba ya. Ctrl C untuk mengcopy, di sort dulu. Terus Ctrl C lari ke masuk ke Google Doc-nya, langsung Ctrl V. Nih sudah ada ya. Jadi itu untuk memindahkan. Jadi nggak perlu nulis lagi. Agak error nih. Tunggu ya, sabar ya. Kita tadi sudah berhasil mengcopy. Ctrl V,
copy langsung Ctrl C, copy langsung Ctrl V. Oke, lanjut sebentar. Tunggu. Tunggu ya. Nah, ini tadi yang belum bisa di copy, di close. Nah, ini yang sudah bisa di copy. Nah, ini ya. Wah, ini kebanyakan nih. Ini dihapus aja yang atas. Caranya menghapus adalah di sort ya. Terus ke atas. Pantesan dia lama tuh. Karena kebawa komen-komennya yang di atas tadi, ya. Jadi ke copy semua. Tuh, ya. Padahal kita mau ambil yang di sini aja. Ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Kita abaikan yang di atas, kita lihat copy yang di bawah ini aja di statusnya. Nah, ini tadi ya, sudah dipindahkan ke sini. Tinggal kita rapihkan. Cara ngerapihkannya gimana? Nah, ini. Lihat. Ya. Ini misalkan di enter. Nah, ini di enter ya. Kita pindahkan. Terus di enter di keyboardnya. Nah, dia sudah ada di sini ya. Balik lagi ke sini. Not responding. Tunggu ya. Ini dia. Nah, kalau sudah begini, kalian tinggal lihat, ya. Lihat di sini ada nanti yang ini nggak connect nih, sinyalnya agak kurang bagus nih. Ini mencoba menyambungkan. Tunggu, ini masih ada tulisan mencoba menyambungkan.
Wah. Nah, ini kesulitannya kalau menggunakan yang berbasis internet. Kalau nggak connect ya sudah. Oke, kita lupakan yang di Google, coba kita sama aja nanti. Itu di Microsoft Word, ya. Fungsinya sama aja, ya. Fungsinya apa? Perintah-perintahnya di situ sama. Kita pakai yang dasar dulu aja, ya. Yang dasar tuh contohnya gini, ya. Nah, ini tadi ya masih ada tersimpan di sini. Nah, langsung dipaste. Nah, ini kalau di Microsoft Word dia lebih cepat kerjanya. Karena apa? Karena tidak perlu terhubung dengan koneksi internet. Nah, kalau di Google itu mutlak harus tersambung dengan internet. Nah, ini ya. Cepat kan? Dia lebih cepat kan? Nah, ini pun kalau menghapus sama juga. Dia bisa. Ya, ini dihapus sampai atas. Karena ini dirasakan tidak perlu, di delete. Nah, ini dia. Ini tadi ada tulisannya menyempatkan. Nah, diketik. Ya, ini dia. Nah, ini kan belum rapi. Ya, di Google juga sama. Ini kan ada rata nggak rapi kan tulisannya. Terus ada biru, ada garis bawah. Itu di sort dulu. Di sort, ya. Di sort. Kalau di sort apa? Ditekan mouse-nya. Mouse kiri ditekan terus digeser. Kalau pakai keyboard ditekan shift-nya terus digeser tanda panah. Terus pilih jenis hurufnya. Nih lihat di sini ya. Di sini ada jenis hurufnya. Kalian mau pilih jenis huruf apa? Nanti di Google juga sama. Tadi karena nggak tersambung ke internet jadi agak lama. Ya. Pilih, misalkan kalian pilih Calibri. Misalkan. Ya, di situ pilih besarnya 12. Ya. Tadi tidak pakai underline. Nih, kalau B itu bold. Jadi tebal semua. Kita coba. Tuh, dia akan tebal semua tulisannya tuh, ya. Bold. Kalau I artinya italic. Dia akan miring semua. Tuh, ya. Kalau U artinya underline semua. Garis bawah. Nah, tapi kalau dihilangkan, diklik lagi. Underline-nya dihilangkan. Ya. Terus italiknya juga dihilangkan. Boldnya juga dihilangkan. Dan tulisannya warnanya hitam semua. Pilih hitam. Tulisannya itu ada di mana? Di A. Ya. Bisa dipahami gak? Masih terhubung kan? Masih ya? Masih terhubung? Oke. Nah, sekarang coba diklik. Ya. Untuk merapikan, ini dipilih. Ya, masih. Terima kasih, Mas Dharma. Ya, ini di Just TV. Tuh, lihat. Dia akan lebih rapi. Ya. Kalau di Ctrl Z, diulang satu kali ke belakang, itu dengan tekan Ctrl dan Z. Ya, ini kan nggak rapi nih. Lihat kiri kanannya nggak rata kan? Coba kalau ditekan ini. Dia akan rapi, rata tuh. Ya. Bener gak? Ya, nah ini kenapa ini ada longkap-longkap? Nah, dia nggak mau. Pakai ini aja. Ya, seperti itu. Nah, ini cara untuk memindahkan tulisan di Facebook ke tulisan di Microsoft Word.
Jadi nanti kalian itu juga sebaliknya. Sebelum nulis di status, kalian bisa nulis di Microsoft Word. Habis itu di copy, masukkan ke status di Facebook, udah bisa juga. Jadi sebaliknya juga bisa. Saya sering tuh kalau sebelum nulis status di Facebook, nulisnya di Microsoft Word dulu. Ya, supaya kalau ada salah gampang, sudah jadi baru di copy, baru langsung masukkan ke status di Facebook. Caranya gimana? Ctrl C, terus dibalikin ke Ctrl V, atau di copy langsung masuk ke Microsoft, langsung masuk ke FB, di situ nanti di paste, sama aja ya. Oke. Ctrl C yang mana? Ctrl C itu maksudnya tekan Ctrl di keyboard bersamaan dengan huruf C. Jadi ditekan Ctrl. Lihat di keyboard kan kemarin ada CRTL. Ada kan? Ya, CRTL. Tangan kiri tekan CRTL, tangan kanan tekan C. Ya. Ya, tangan kirinya tekan CRTL yang telunjuk, tangan kanan tekan C. Sudah gitu, lari ke atau pindah ke Microsoft Word atau Google Doc. Habis itu tekan lagi Ctrl, tekan lagi V bersamaan. Tekan Ctrl dan V. Nanti kalau di RI praktek langsung ya. Oke ya. Nah, ini jadi fungsi ini aja dulu. Kalau B itu artinya untuk membuat garis tebal. Contohnya gini. Saya mau tulisan yang Tehrani, yang ada tulisan Tehrani itu ditebalkan. Ya sudah di sort. Ini kan ada Tehrani. Nih, ini di sort. Di sort itu artinya dipilih. Dipilihnya ini Tehrani. Ini ya. Caranya gimana? Tekan mouse, diklik di sini, ditekan mouse kiri, digeser. Kalau di keyboard gimana? Klik di sini, tekan shift, tangan kiri tekan shift, terus di panahnya digeser. Sampai mana? Sampai sini kan? Dah. Habis itu di bold. Tuh, lebih tebal kan? Nah, terus tulisannya maunya merah. Dah. Ya. Nah, yang ada tulisan Tehrani mau ditulisnya seperti itu. Ya udah, yang Tehrani ini di atas tulisan Tehrani ini di sort ya. Caranya gimana? Dipilih, klik di sampai sini. Oke. Klik kanan. Gimana? Klik kanan terus copy. Nah, ini kan ada Tehrani lagi nih. Nih, Tehrani. Ya enggak? Diklik kanan, paste. Nih, paste. Tuh, langsung Tehraninya tulisannya jadi merah. Mana lagi? Lihat. Mana yang ada Tehraninya gitu. Ya. Ya. Oke. Seperti itu. Ya, aku sukanya pakai Bodoni MT dan agensi FB, kelihatan rapi. Coba, caranya gimana? Di sort ya. Di sort. Dah. Terus katanya pilihnya Bodoni MT. Bodoni MT itu jenis hurufnya. Nah, di sini pilih Bodoni MT. Emang ada Bodoni MT? Coba kita lihat. Pilih. Gak ada Bodoni MT. Oh, ini. Oh, ini Bodoni MT. Klik. Nah, ini tulisan kesukaannya Yeyen. Tuh, katanya lebih rapi. Katanya. Nah, ini ada Tehrani nih ketinggalan nih. Berarti ini di
sort, ya, diklik kanan, copy. Ini Tehrani dimerahkan. Klik kanan, pasti. Nah, dah, gampang kan? Jadi besok ulangannya mengcopy dari status Facebook, ya, terus di-copy ke Microsoft Word, dirapikan. Kendalanya di Google Doc tuh kadang gitu. Kalau jaringannya nggak bagus, jadi dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau di Microsoft Word, walaupun tidak ada jaringan, pekerjaan tetap bisa dilakukan. Karena dia tidak menggunakan sinyal internet. Oke? Ada pertanyaan? Coba lihat di percakapan Facebook, adakah pertanyaan? Oke. Udah ya, kita lihat di Word. Nah, ini dia yang tadi. Ya. Nah, diulang lagi coba. Ya. Kalau dia mau tulisannya miring di sini, nih dipilih. Di sini langsung dipilih italic. Nah, dia tulisannya bentuknya jadi miring gitu. Nah, yang di sini mau dikasih garis bawah, di underline namanya. Terus dimiringkan italic dan di bold. Nah, seperti itu. Yang kalimat pertama mau diwarnai biru, misalkan. Tinggal dipilih, dituliskan warna, dipilih warna biru. Tuh, yang kalimat kedua selain Tehrani dipilih warnanya ingin warna merah, misalkan muda. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga ini juga dipilih warna coklat. Nah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Berapa orang nih yang masuk? Lumayan banyak. Oke. Udah ya. Ada yang biasanya kesulitannya itu justru mempraktekannya di keyboardnya. Jadi belum terbiasa menggunakan keyboard dan belum terbiasa menggunakan mouse. Nah, itu terlihat nanti tuh pada saat praktek. Dia lama cari-carinya. Kontrolnya mana ya? C-nya mana ya gitu. Itu bisa 10 menit sendiri tuh kalau nggak biasa di latihan. Ya. Jadi nanti terlihat. Belum lagi dilihatin lagi kerjanya. Jadi lama lagi grogi. Ya. Coba kalau nggak percaya besok pas liburan ya datang ke RI. Kita praktekkan ngetik bareng. Ini baru mengcopy nih, belum ngetik.
Ya, kalau ngetik nanti lama lagi. Malah lancaran menggunakan Messenger, ya, menggunakan HP ngetiknya. Begitu di laptop dia bingung. Soalnya kalau ngetik di HP kan cuman jempol aja yang berfungsi. Jempol kiri kanan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Di grup coba lihat ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan. Ya. Nah, sekarang satu lagi. Mau masukkan gambarnya. Gimana caranya masukkan gambarnya supaya dia ada di tulisan tersebut? Misalkan gini. Di statusnya ini kan ada gambar nih. Nah, ya. Ini. Ya. Oke. Nah, misalkan gambarnya mau dimasukin. Itu adalah gambarnya dulu diklik. Gambarnya diklik. Ya. Terus diklik kanan. Ini diklik kanan. Ya. Langsung dipilih Save As. Ini dipilih Save As, di mana gambar itu akan disimpan. Ya. Save As itu artinya disimpan dan diletakkan di mana. Ya. Terus diubah dulu namanya. Taruhnya di mana? Ini. Pertanyaannya itu kan. Nah, misalkan ditaruh di sini di D, judulnya misalkan Rani misalkan. Ya, save. Ya, lari ke Microsoft Word. Nah, kan tadi di sini nih di insert di lengkap beberapa. Di enter aja. Ya. Udah di enter. Ini banyak banget 13 pertanyaan. Apa nih isinya? Sebentar saya lihat percakapan dulu. Ya. Terus di insert. Terus picture. Dia tadi adanya di D. Masih ingat saya. Adanya di D.
Terus namanya Rani. Nah, ini dia. Langsung insert. Tuh dia gambarnya. Dikecilin. Cara ngecilinnya adalah tekan shift terus ditarik. Ya. Nah, seperti itu. Ini kan kepanjangan. Kebanyakan kelongkapnya langsung ditaruh di sini, tekan di backspace. Dah. Tuh, lihat. Gampang ya? Coba besok bikin. Ya, pindahkan status yang ada di Facebook ya ke dalam Google Doc atau ke Microsoft Word. Coba. Mudah sekali tuh. Ya. Tuh 2 pelajaran hari ini yang kalian dapatkan. Banyak sebenarnya ya. Mengcopy ya, terus merubah menjadi ditebalkan, di garis bawah, di underline ya, underline ke garis bawah ya, di italic dimiringkan, terus dipilih warnanya, terus dimasukkan gambar. Coba dipraktekin pelan-pelan ya. Buat latihan, kalau bisa langsung kirim ke saya, coba saya pengen lihat. Ya, jadi dipraktekkan langsung. Jangan cuma lihat rekaman tapi tidak dipraktekkan. Ya. Yang sulit itu adalah saat mempraktekannya. Kalau tidak dipraktekkan dia tidak akan terbiasa. Oke? Ada pertanyaan? Saya tutup dulu layarnya. Biar bisa ngobrol di Wizik. Karena tidak semuanya bisa ngetik di Wizik pada saat berbagi layar. Oke. Selamat malam. Endah Supiah Taiwan 987. Siapa nih? Supiah 3 Rani Esa Dharma dan Yeyen. Saya berharap bisa menyelesaikan kejar paket B ya. Jangan putus di tengah jalan. Tinggal dikit lagi ya. 2 semester setengah lagi ya. Jangan mundur. Selesaikan tugas dengan baik ya. Ada pertanyaan? Coba, kalau nggak ada pertanyaan, masing-masing dari kalian latihan ya. Copy statusnya ke Google Doc. Di Google Doc itu sama isinya tadi. Ada semua tuh. Ada bold juga ada, ya, italic juga ada, underline juga ada, pilih jenis huruf ada, ya, warna ada, ya. Gitu. Oke. Ya. Nanti saya udah kasih materi UASnya. Waduh. Nanti saya takut lupa, jadi materi UASnya nanti dari sekarang udah saya kasih ke akademik, ke Pak Farih ya. Biar nanti tinggal dibukukan soalnya. Ya. Jadi komputer itu bukan masalah lamanya dalam belajar, tapi rutinnya. 15 menit, 30 menit aja kalian belajar terus ya, itu akan terbiasa. Nah, Rani juga jangan
dan yang lain ya. Jangan gundah bila nggak punya laptop. Bisa kok ya, lewat Google Doc tadi itu bisa. Perintahnya pun sama ya. Tadi karena jaringannya nggak stabil, jadi saya pakai Word ya. Dicoba tuh lewat application, terus pilih Google Doc. Banyak sekali media yang bisa untuk ngetik. Ada Picasa, ada OneNote ya. Perintahnya hampir sama semua. Ada bold, italic, underline, itu dulu aja digunakan fungsi itu. Dibiasakan. Ya. Belum UAS Mas Dharma. Maksudnya saya mau menyerahkan soalnya biar UAS itu nanti sudah dipersiapkan soalnya. UASnya itu masih 7 kali pertemuan lagi dari sekarang. Tenang aja. UAS itu berarti Agustus akhir. Mei, Juni, Juli, Agustus akhir ya. Gak terasa ya. Sudah mau lebaran lagi. Perlu saya ingatkan ya, bagi yang belum menyerahkan ijazah, mohon segera dikumpulkan. Untuk kalian ketahui bahwa ujian nasional memang dilakukan di bulan Mei kalau kejar paket B. Tapi pendaftarannya dilakukan di bulan Desember. Jadi bukan bulan Mei ujian, bulan Mei daftar, bukan. Jadi namanya kalian tuh dimasukkan ke kementerian itu dari Desember. Ya. Diperhatikan itu. Jadi syaratnya adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nanti dan rapotnya sampai semester terakhir. Rapotnya itu saya simpan ada. Kalian juga pegang, saya juga pegang. Nanti itu dilaporkan ke kementerian. Oh, si Dharma mau ujian ya di Taiwan. Oh, Mbak Supiah misalkan ujiannya di Indonesia. Jadi kalau yang habis kontraknya bulan Mei itu bilang ya, lapor, kasih tahu nanti ujiannya di Indonesia. Paham ya? Jadi bukannya bulan Mei ujian, bulan Februari daftar, atau nggak bisa dadakan. Kan itu nanti prosesnya panjang. Nama kalian dimasukin di Kementerian Pendidikan dengan ribuan siswa yang lain. Nanti dipilah, dilihat ijazahnya valid apa enggak ya, dicek gitu. Udah gitu baru diizinkan atau tidak untuk ikut. Dilihat dari nilai yang diperoleh, dari kelengkapan data ya. Kalau nggak ada ijazahnya tidak akan bisa ikut ujian nasional ya. Jadi kalau yang Desember itu udah mulai harus dikumpulkan. Akhir Desember itu harus saya sudah terima semua. Nanti saya minta datanya mana yang belum. Segera yang belum. Mungkin saya kalau jadi bulan 12 pulang. Kalau bulan 12 pulang, kalau nggak kembali lagi, saya sarankan tetap sekolahnya di Indonesia itu ikut kelas online. Tinggal beberapa bulan lagi, berarti kan Rani kan tinggal 4 bulan lagi ya. Itu nggak usah pindah ke sekolah lain, nanti malah jadi pertanyaan atau malah kamu keluar uang banyak. Artinya sepindah sekolah, nanti sekolah yang baru pasti minta uang lagi. Mendingan udah ikut kelas online sampai 4 bulan lagi, nanti ujiannya di Indonesia ya. Yang bulan 5 juga sama. Yang bulan 5 pulang, nah itu udah pasti tidak bisa ikut ujian di Taiwan gitu. Nah, berarti saya daftarkannya nanti ujian di Indonesia. Oke? Sip, lanjut yang ini aja. Iya dong. Ya, ini udah jelas. Belajarnya pasti. Bukan hanya sekedar mencari ijazah, tapi memang belajar secara sungguh-sungguh.
Rani, tolong nanti didata ya berapa jam saya belum memberikan materi, nanti diganti. Ya, 5 menit lagi, 4 menit lagi pembelajaran akan berakhir. Dari saya cukup sekian. Eh, Mudah-mudahan materi pada malam hari ini dapat membantu kalian untuk bisa lebih baik, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Jangan sungkan untuk bertanya. Jika ada waktu, ya, pas saya nanti di Taiwan atau enggak nanti pas ada pertemuan di RI di Rumah Ilmu, kalian hadir, ya. Belajar bareng dengan teman-teman yang lain, ya. Nanti saya mau bikin piket habis lebaran bahwa pembelajarannya apa, saling mengisi, ya, saling ngajarin yang yang ngerti, ngajarin yang belum paham, ya. Dari saya cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki yang halal, banyak, berlimpah dan barokah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan sebelumnya dengan ibadah sahur. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.